Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran dari Rumah Belajar. Kali ini Rumah Belajar akan membahas mengenai teks khusus. Apa itu teks khusus? Ikuti saja video pembelajaran apa saja. Nah, teks khusus Berikut itu ini secara ada yang berbentuk memo, baik dan ada yang berbentuk menu. Tapi jangan lupa Ada yang klik berbentuk tombol schedule, like, dan ada juga yang dan berbentuk subscribe. Pada bagian awal kita akan coba bahas mengenai teks khusus berbentuk memo. Apa itu pengertian memo? Memo merupakan singkatan dari memorandum yang berfungsi untuk menyampaikan pesan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dan memo tersebut memiliki tujuan yang penting. Selain itu, memo juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi yang memo bersifat itu terdiri dari saran apa saja, atau keterangan memo itu mengenai pertama suatu terdiri hal, dari heading, agar pesan yang kemudian body, akan disampaikan kemudian tersebut closing. sampai kepada yang dituju secara cepat. Nah, heading itu seperti apa? Nah, kalau kita perhatikan di sini, heading itu adalah bagian yang berisi penerima memo, pengirim memo, tanggal memo, dan tujuan dari memo tersebut. Nah, terdiri dari apa? Pertama, mungkin di awal ditulis dengan kata to, kemudian from. To itu adalah memo tersebut ditujukan untuk siapa. Kemudian from itu berarti memo tersebut berasal dari mana, memo tersebut dibuat oleh siapa. Kemudian ada date itu adalah tanggal memo tersebut ditulis itu tanggal berapa. Nah, ini dimuat di sini. Kemudian ada subjek. Nah, subjek itu adalah dari hal yang akan disampaikan di dalam memo tersebut. Misal, secara jelas ditulis pada bagian subjek. From Adrian, Principal. Date April 21st, 2020. Kemudian ada subjek, yaitu functionality of all staff and teachers. Kemudian, apa itu body atau konten? Nah, body atau konten itu berupa pesan singkat yang padat dan mudah dimengerti oleh penerima memo. Biasanya berupa saran, perintah, atau laporan. Nah, ini adalah contoh body atau konten atau isi pesan. This is to inform you with great anxiety that recently it has been noticed that some teachers are not punctual. In these circumstances, all staffs and teachers are requested not to be late again and to take all necessary steps to maintain smooth environment of education in the institution. Nah, closing. Bagian ini adalah bagian yang berisi tanda tangan dan nama jelas orang yang memberikan memo. Nah, sekarang kita lihat bagian lengkap dari sebuah memo. Nah, bagian ini adalah heading namanya. Nah, ini bagian ini disebut sebagai body. Kemudian bagian yang ini adalah disebut sebagai closing. Nah, baik. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang memo, kalian harus mengerjakan
bagian ini. Kalian harus menjawab bagian ini. Apabila kalian dapat menjawabnya dengan baik, berarti kalian sudah memahami tentang memo. Ada 3 pertanyaan. Oke, pada bagian jawab. ini kita Nanti akan jawabannya bahas bisa mengenai kalian kirim melalui Google Form yang sudah disediakan. Apa itu menu? Menu adalah sebuah daftar makanan yang dilengkapi dengan harga masing-masing yang disediakan dan ditampilkan untuk menarik pelanggan, serta memberi nilai terhadap sejumlah uang terhadap makanan yang ditawarkan. Nah, struktur menu itu terdiri dari apa? Biasanya struktur menu itu terdiri dari appetizer, main course, dan dessert. Apa itu appetizer? Appetizer adalah hidangan dengan rasa dominan kecut dan disajikan dalam porsi kecil. Atau dengan kata lain, appetizer itu adalah makanan pembuka. Misalnya soup. Nah, kemudian apa itu main course? Main course adalah makanan yang dihidangkan sebagai makanan pokok pada tamu. Atau makanan utama main course itu. Misalnya rice, meat, vegetables, dan sebagainya. Kemudian dessert. Dessert adalah berbagai jenis makanan yang dihidangkan pada akhir acara. Atau dessert itu bisa juga disebut sebagai makanan penutup atau hidangan penutup karena disajikan pada bagian-bagian akhir. Misalnya apa? Fruits, breads, ice cream, dan sebagainya. Nah, untuk memahami pemahaman kalian mengenai menu, kalian kerjakan bagian ini, pahami soalnya. Jika kalian bisa memahami, berarti kalian sudah paham apa itu memo, bagaimana membuat memo dengan baik, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke bagian schedule. Schedule adalah jadwal yang merupakan salah satu functional text yang berisi daftar kegiatan, program, dan waktu pelaksanaan. Schedule bertujuan agar sebuah kegiatan yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana. Dapat disimpulkan, membuat jadwal itu sangat penting. Nah, bagian ini adalah jenis-jenis dijadikan sebagai agenda kegiatan. Ada class schedule, juga bisa menjadi acuan agar kegiatan yang telah kita susun dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, ini adalah contoh flight schedule. Di situ ada participant, nama-nama pesawat, kemudian ada flight number. Participant, maaf, itu adalah nama-nama negara, kemudian ada flight number, nomor penerbangan, kemudian ada route, itu rute dari mana ke mana, kemudian departure time, waktu keberangkatan, dan ada juga arrival time atau waktu kedatangan. Berikutnya adalah flight Japan Airlines from Tokyo to New York. Itu jam berapa berangkatnya, sampainya atau datangnya jam berapa, itu bisa diketahui. Jadi jadwal ini atau schedule itu untuk mempermudah, untuk mengetahui sebuah kegiatan dilakukan atau direncanakan. Nah, sign itu adalah, sign atau simbol itu merupakan tanda. Misalnya tanda larangan, tanda arah, dan sebagainya. Contoh misalnya, nah ada
tanda seperti ini, ada juga yang seperti ini, kemudian ada yang seperti ini juga. Ada yang seperti gambar ini, ada seperti ini, ada juga yang seperti ini, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap sign atau simbol, coba kalian kerjakan perintah di bawah ini. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kalian bisa kirim jawaban kalian melalui Google Form yang sudah disediakan.